Gara-gara tahu fakta tentang perasaan Lin membuat semua perlakuan manis Nian terasa hambar bagi Yunsu. Bukan itu saja, gara-gara masalah tersebut Yunsu tak enak tidur, tak enak segalanya. Yang akhirnya Yunsu memutuskan untuk curhat kepada sahabatnya. Ia menceritakan beban pikirannya dari A sampai Z kepada sahabatnya tersebut. Dan berkat itu sebuah solusi didapatkan Yunsu. Sahabatnya menyarankan untuk tanya langsung kepada suaminya. Dan baru saja berniat menjalankan solusinya tersebut, Yunsu keburu dihubungi Nian, memintanya untuk siap-siap makan malam bersama Lin dan Meng. Sahabat Yunsu yang mendengar itu langsung gercep. Tak mau Yunsu kalah oleh Lin, ia membawa Yunsu ke sebuah pusat perbelanjaan dan berniat merubah Yunsu menjadi seorang bidadari. Dan berkat perubahan tersebut sukses membuat Nian kaget. Tapi sayangnya ada bidadari yang lain yang membuat Yunsu kembali tertunduk lemas. Tambah lemas lagi saat ia menyadari kostum yang ia kenakan sama persis dengan yang dikenakan Lin. Tapi bukan itu yang membuat hati Yunsu jelek. Yang membuat Yunsu sakit adalah saat dimana Lin memamerkan ketahuannya soal makanan yang disukai Nian. Semakin meranalah Yunsu melihat perhatian Lin tersebut kepada suaminya. Dan keraguan Yunsu tersebut terjawab ketika Nian mengabaikan perhatian Lin tersebut dan lebih memilih memperhatikan Yunsu yang sedari tadi cuma bisa tertunduk melihat lantai. Peka dengan situasi yang ada, akhirnya Nian menyudahi pertemuan tersebut. Dan itu Nian lakukan demi istrinya. Walhasil melihat perhatian dan itu, Lin dan Meng hanya bengong melihatnya. Dan keduanya hanya bisa memandangi perasaan mereka kepada pasutri kontrak tersebut. Yang akhirnya Lin menyadari kalau Meng juga menyukai istri orang. Pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan Nian bukan hanya sebatas itu. Ia juga menolak untuk melanjutkan proyeknya bersama Sen, temannya. Yang tentunya itu dilakukan demi menghindari Lin yang satu proyek dengannya. Dan demi menjaga perasaan istrinya. Untungnya Yunsu mengetahui itu. Yunsu tahu kalau proyek penelitian itu adalah impian suaminya. Yang akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan suaminya pergi. Berkat pengertian tersebut membuat hubungan keduanya semakin lengket. Tapi sayangnya saat keduanya akan melanjutkan aksinya, sahabat Yunsu datang sambil mewek yang sekarang minta gantian curhat. Awalnya Nian biasa saja, tapi setelah sahabatnya Yunsu tersebut tak kunjung pulang, membuatnya gondok. Begitupun dengan Yunsu, bahkan ia sudah banyak mengeluarkan jurus andalannya untuk bisa berduaan dengan Nian. Udah tak terhitung ia pura-pura tidur dengan harapan temannya juga ikut tidur. Tapi sayangnya saat temannya benar-benar tertidur, Yunsu pun ikutan ketiduran. Padahal saat itu Nian sudah mulai pemanasan siap-siap menyambut Yunsu. Dan setelah menunggu cukup lama, Yunsu tak kunjung datang. Akhirnya ia menyadari kalau rencana mereka gatot. Dan Nian harus legowo ketika pergi tanpa salam tempel dari Yunsu. Walaupun katanya ikhlas melepas suaminya pergi untuk menyelesaikan proyeknya, pada kenyataannya Yunsu sedikit khawatir. Mungkin Yunsu khawatir suaminya berpaling kepada Lin. Yang akhirnya ia mempunyai sebuah ide brilian untuk bisa ngepoin suaminya. Ia meminta tolong dua sahabatnya untuk mengelabui petugas penginapan tempat Nian tinggal. Dan setelah berbagai macam akting yang dilakukan sahabatnya, akhirnya ketiganya bisa masuk ke penginapan tersebut. Dan di saat ketiganya disibukkan mencari kamar Nian, salah satu sahabat Yunsu melihat Nian sedang bersama Lin. Dan itu membuat Yunsu kecewa. Sampai akhirnya dua sahabatnya mencoba menguping, yang disusul Yunsu yang sedari tadi kepo melihat percakapan Nian dan Lin tersebut. Disitulah ekspresi Yunsu berubah. Apa yang ia pikirkan tentang Nian sebelumnya berubah menjadi senyuman. Yunsu mendengar penolakan Nian terhadap Lin, dan ia juga mendengar alasan Nian menolak Lin tersebut, yaitu karena Yunsu yang menurutnya gara-gara Yunsu lah Nian bisa berubah. Dan katanya Yunsu adalah satu-satunya wanita yang bisa mengubah prinsip matematikanya. Yang jelas ia mengatakan kalau Nian merasa beruntung mempunyai istri seperti Yunsu. Mendengar kalimat terakhir tersebut cukup membuat Yunsu yang sedari tadi nguping menangis. Dan saking menghayati setiap tangisannya tersebut sampai Yunsu kejedot jendela, yang berakibat Nian menyadari kalau istrinya berada di sana.
Tentu saja Yunsu juga menyadari kalau ia sudah ketahuan, yang akhirnya Yunsu mencoba menjelaskan dengan alasan yang tak jelas. Menyadari kalau istrinya gugup, Nian langsung membuat Yunsu bungkam, menghentikan Yunsu yang terus-menerus nyerocos. Dan momen terbaik itu disaksikan dua sahabatnya dan Lin yang hanya bisa bengong. Setelah mengetahui perasaan Nian yang sebenarnya, membuat Yunsu tak henti-hentinya tersenyum. Tapi ternyata masalah setelahnya membuat keduanya kembali gelisah. Terutama bagi Nian, ia mendapatkan kabar dari dokter tentang kondisi kakeknya. Dan dokter tersebut sudah angkat tangan dengan kondisi kakeknya tersebut, yang berakibat suasana sedih menyelimuti Nian dan Yunsu. Untungnya ada seseorang yang berbaik hati memberikan sebuah informasi tentang dokter spesialis, yang mungkin menjadi harapan Nian, dan orang baik itu adalah Lin. Ia menjenguk kakeknya Nian dan memberikan kabar baik tersebut. Pada kenyataannya bukan itu saja yang Lin kabarkan. Ia juga mengabarkan tentang Yunsu yang diterima menjadi seorang asisten pelukis. Dan itu membuat Nian kaget. Yang ternyata sebelumnya Yunsu ditawarkan untuk itu oleh atasannya. Tapi Yunsu masih pikir-pikir karena idolanya Yunsu meminta Yunsu menjadi asistennya selama 3 tahun. Yang artinya ia harus meninggalkan suaminya selama itu. Dan sekarang suaminya tahu tentang hal tersebut dari Lin. Setelah tahu ada harapan mengenai kakeknya, Nian kembali konsultasi dengan dokter pribadinya. Dan dokter pun menyarankan untuk mencobanya. Tapi kayaknya kakeknya menolak untuk melakukan pengobatan tersebut. Itu dibuktikan dengan Yunsu yang terus-menerus memikirkan kakeknya. Ia meminta Nian untuk membujuk kakeknya tersebut. Dan yang anehnya, mendengar itu respon Nian seakan pasrah. Ia malah meminta Yunsu untuk fokus kembali mempelajari tesisnya. Sampai pagi pun tiba, Yunsu dan Nian berangkat ke kampusnya sambil bergandengan tangan ala film India. Dan momen tersebut mengingatkan Yunsu kepada momen yang sama. Apalagi saat Yunsu berdiri di depan para penguji, ingatan tersebut semakin kuat. Ia ingat bagaimana saat ia ditolak Nian yang saat itu menjadi pengujinya, dengan alasan yang sangat sepele, yaitu terlambat. Ia juga ingat momen saat adu bacot dengan suaminya tersebut. Tak hanya Yunsu, Nian pun dejapu dengan situasi yang ada. Sampai akhirnya setelah beberapa kali Yunsu gagal lulus ujian, sekarang berkat jasa Nian, suami kontraknya sekaligus dosennya sendiri, Yunsu berhasil lolos. Dan atas keberhasilan tersebut, Nian mengungkapkan rasa bangganya, dan tentunya ia juga mengucapkan selamat. Tapi satu perkataan yang membuat Yunsu lemas mendengarnya, yaitu saat Nian menyinggung tentang kontrak pernikahannya yang tak lama lagi akan berakhir. Tapi saat Nian kembali meminta Yunsu menjadi istri sesungguhnya, Yunsu tak kuasa menahan kebahagiaannya. Yunsu siap menerima lamaran Nian tersebut, tapi ada syaratnya. Ia harus menunggunya selama 1 tahun, dan yang kedua, Nian harus membujuk kakeknya untuk tidak menyerah. Deal, Nian menyanggupi permintaan Yunsu tersebut. Tiba saatnya hari perpisahan itu datang. Nian dan Yunsu tiba di bandara. Dan sebelum berangkat, Yunsu terus-menerus merengek, tidak bisa meninggalkan Nian. Nian pun begitu. Dan keduanya berjanji untuk kembali bertemu. Diceritakan Yunsu akan segera terbang ke negara tujuannya. Untungnya Yunsu saat itu kebelet pipis dan pergi ke toilet. Dan rupa-rupanya yang dirasakan itu sebuah pertanda bagi Yunsu kalau ia benar-benar setengah hati untuk meninggalkan Nian. Diperparah dengan penemuan sebuah pesan dari Nian untuk Yunsu. Dan pesan itu berisi semua perhatian Nian bagi Yunsu. Contohnya saja, di luar negeri sana Yunsu sudah dipersiapkan semuanya oleh Nian. Dari mulai rumah sampai hal-hal yang sepele. Perlakuan tersebut sukses membuat Yunsu menangis, dan dengan yakin ia kembali dan menemui Nian, yang saat itu sedang galau di sebuah bioskop. Melihat Yunsu berada di sana membuat Nian kaget. Bagaimana bisa Yunsu tahu kalau ia ada di sana, dan ia juga mempertanyakan alasan Yunsu yang tak jadi pergi. Usut punya usut, Nian pernah curhat tempat ia menggalau, dan tujuan Yunsu tak jadi pergi jelas karena Nian yang ia inginkan hanya menulis komik bersama suaminya, tak ada yang lain. Setelahnya Yunsu dan Nian menemui kakeknya, yang akhirnya di depan kakeknya tersebut Nian dan Yunsu jujur tentang kenyataan kisah cinta keduanya.
Mereka menceritakan semua kebenarannya, mulai dari awal pertemuan keduanya di sebuah kedai kopi. Terus dilanjutkan dengan cerita saling benci gara-gara tesis Yunsu ditolak Nian. Keduanya juga menceritakan tentang awal mula Nian meminta Yunsu menjadi istri sementaranya. Dilanjutkan cerita benci jadi cintanya ketika keduanya resmi menjadi pasutri. Dan drama ini ditutup dengan senyuman kakeknya Nian, yang terlihat sangat antusias mendengarkan dongeng dari Yunsu dan cucu kesayangannya tersebut.